Tetapi Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Karena memang kalau beliau menoleh akan terlihatlah air mata yang bercucuran yang keluar dari matanya. Lalu sebuah pertanyaan keluar dari mulut wanita luar biasa ini. Apa pertanyaan yang luar biasa yang keluar dari mulut Siti Hajar ketika itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, inni usikum wa nafsihi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Al-Ikhlas Simpang 4 Belilas, masjid yang mendapat tempat tersendiri di hati khatib. Karena dari masjid inilah 17 tahun yang lalu khatib diperkenalkan dengan hidayah Islam, hidayah yang kemudian membuat diri ini merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari masjid inilah dahulunya khatib ketika masih muda mendapatkan siraman hidayah dari orang-orang terbaik dari negeri kita ini. Dan khatib berharap bahwa masjid ini tetap memancarkan cahaya hidayah bagi masyarakat di Simpang 4 ini, sehingga masjid ini betul-betul menjadi masjid yang menjadi poros dakwah untuk mempersiapkan generasi muda yang hebat, generasi yang mentaati Allah dan Rasulnya, generasi yang menjadikan tujuan hidupnya untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Khatib berharap bahwa masjid ini akan terus mempergunakan seluruh potensi yang ada untuk menjadikan masyarakat Simpang 4 Belilas khususnya menjadi masyarakat yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjadi masyarakat yang hidup dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan masyarakat yang hidup dengan aturan yang tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul berharap bahwa masjid ini betul-betul menjadi poros dakwah yang akan menggerakkan masyarakat kita hendaknya. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saat kita mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan menambah nikmat itu. Kita berharap bahwa tambahan dari rasa syukur kita itu akan menjadikan Simpang 4 ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita arti dari pengorbanan yang sesungguhnya. Arti dari pengorbanan yang sesungguhnya.
ketika beliau selama lebih kurang 23 tahun sisa hidupnya beliau habiskan berkorban untuk mendakwahkan syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Beliau tidak peduli akan susah dan senang, akan tetapi yang beliau pedulikan bagaimana agar syariat yang beliau bawa betul-betul membumi masyarakat ke tengah-tengah masyarakat beliau. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau kita perhatikan tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan perbuatan kita, aktivitas kita mencari ma'isyah, kehidupan di muka bumi ini adalah sampingan untuk menguatkan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami saja. Jadi bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aktivitas-aktivitas lain yang kita lakukan di selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penunjang untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berumah tangga, maka rumah tangga yang kita bangun mesti untuk menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdagang, maka perdagangan itu mesti menjadi perdagangan yang menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka kita telah melenceng dari tujuan utama penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setelah Ia menetapkan tujuan dari penciptaan kita, Allah tidak melepaskan dan tidak membiarkan kita begitu saja di atas permukaan bumi ini. Allah turunkan Al-Quran, beberapa kitab suci sebelumnya untuk menjadi bimbingan dan pedoman dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Quran dengan kalimat pendek, dengan ayat pendek yang mudah kita fahami. Zalikal kitab, itulah kitab, karena ia ada pada kita. La raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak ada lagi sedikit pun keraguan dan celah padanya. Hudan lil muttaqin, ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapa saja dari kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini merasa pegangan hidupnya hilang, yang merasa kehilangan arah hidupnya, yang merasa hidupnya tidak memiliki tujuan, sebenarnya ia telah melupakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Karena memang tujuan pedoman hidup kita sebenarnya telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak boleh sebenarnya seorang muslim merasa kehilangan arah di dalam hidupnya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai pegangan berisi setidaknya 3 poin pokok. Yang pertama berisi tentang perintah dan larangan. Ia mencakup kepada bab akidah, bab ibadah, bab muamalah dan bab jinayah. Akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, bab ibadah bagaimana tata cara seorang muslim menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bab muamalah mengatur hubungan kita sesama manusia, bab jinayah mengatur persoalan hukum yang terjadi di antara kita sebagai sesama manusia. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah teladan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Yusuf yang sering diputar murotalnya di masjid kita ini. Sejak 2 hari yang lalu khatib di sini, Ustaz, kita sering mendengar ayat itu diputar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal kitab." Kami kisahkan kepada kalian kisah-kisah terbaik di dalam kitab ini. Untuk apa semua itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jika ia adalah kisah tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran agar kita tidak berbuat sebagaimana yang mereka lakukan. Ada kisah umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala karena ia mensyirikkan Allah dengan menyembah patung. Ada kisah umat Nabi Lut yang dibalikkan buminya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di bawah menjadi ke atas karena ia berbuat dosa yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di seluruh alam, yakni yang melakukan sodomi.
Ada kisah kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin kencang yang berlalu selama 7 hari 7 malam. Karena mereka suka mengurangi timbangan, menipu di dalam perdagangannya. Negeri kita ini adalah tempat perdagangan, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan perbuat dosa kaum Samud di negeri kita kalau kita tidak mau negeri ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah menghancurkan kaum Samud. Kemudian Al-Quran bercerita tentang tokoh di dalam Al-Quran. Ada tokoh-tokoh terbaik yang diceritakan Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi seorang muslim. Ada kisah-kisah para nabi, ada kisah-kisah orang soleh, dan ada kisah keluarga-keluarga sukses yang telah membangun keluarganya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan menjadi poin utama pembicaraan kita pada pagi yang berbahagia ini. Bagaimana membentuk keluarga yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan belajar kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, keluarga beliau adalah keluarga yang telah mendapat jaminan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wassalamun ala Ibrahim." Maka keselamatanlah atas keluarga Ibrahim. Sebenarnya bagaimana karakter keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Keluarga atau rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga dan rumah tangga yang menjadikan visi rumah tangganya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang menjadikan tujuan rumah tangganya untuk hidup menjalankan semua syariat Allah Subhanahu wa taala apapun risikonya. Mereka hidup dengan syariat dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat keluarga kaum muslimin hari ini, dengan apa keluarga kita bentuk hari ini kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga memutuskan satu visi tujuan rumah tangga kita? Pernahkah kita berkata kepada istri kita, "Wahai istriku, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dunia." Pernahkah tujuan visi rumah tangga kita bicarakan dengan keluarga kita? Ataukah rumah tangga kita hari ini adalah rumah tangga yang kehilangan arah dan tujuan karena memang kita tidak pernah mau balik kepada Al-Quran sebagai pegangan hidup kita? Ataukah rumah tangga kita hari ini adalah rumah tangga yang telah tercemar oleh begitu dahsyatnya informasi dari dunia perfilman, sehingga kita menjadikan rumah tangga artis, rumah tangga bintang film, rumah tangga pemain-pemain sepak bola dan lain sebagainya sebagai panutan kita, padahal mereka tidak ada jaminan keselamatan rumah tangganya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak mencoba mencontoh kepada contoh yang telah ada di dalam Al-Quran? Ada ala Ibrahim, ada keluarga Nabi Ibrahim. Ada ala Imran, ada keluarga Imran. Mereka bukan Nabi Imran. Imran bukanlah seorang nabi. Ia hanyalah seorang soleh yang berhasil membina keluarganya, sehingga dari keluarganya itu lahirlah generasi soleh dan soleha. Lalu Allah abadikan kesuksesan Imran ini di dalam Al-Quran dengan menyebutkan salah satu surat dengan surat Ali Imran, keluarga Imran. Tidakkah kita termotivasi membangun keluarga kita untuk menjadi keluarga yang taat, sehingga ketaatan keluarga kita ini bisa menjadi teladan bagi masyarakat kita? Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berbicara tentang tujuan penciptaan kita, kehadiran kita ke atas bumi adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berkeluarga dan berbangsa. Kita berbicara tentang keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai contoh dalam kehidupan berkeluarga. Kita akan lihat tokoh-tokoh yang menjadi peran sentral, lakon sentral di dalam rumah tangga Nabi Ibrahim, sehingga mereka layak menjadi contoh dan ikutan bagi kita di setiap posisi kita. Apakah posisi kita sebagai seorang bapak? Apakah kita posisi ibu-ibu sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga? Ataukah posisi anak-anak kita sebagai seorang anak?
Yang pertama tentu pribadi yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai seorang bapa yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sebelum beliau menjalani kehidupan rumah tangga, sebelum beliau mengarungi bahtera rumah tangga, jauh sebelum itu beliau telah mempersiapkan dirinya untuk layak menjadi seorang pemimpin, tidak hanya untuk keluarganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76, bercerita tentang visi hidup Nabi Ibrahim, bahwa visi hidupnya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau melihat bintang pada malam hari, beliau berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, muncullah bulan. Aku tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam. Dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih terang. Tetapi tatkala rembulan pun hilang di pagi hari, sinarnya dikalahkan oleh sinar matahari, ia berkata, inilah ternyata Tuhanku, hazal akbar, ini lebih terang, ini lebih bercahaya. Tetapi tatkala matahari pun tenggelam di sore hari, Nabi Ibrahim kemudian memanjatkan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebuah doa yang terus diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir zaman. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sebelum Nabi Ibrahim membina bahtera rumah tangga, ia telah mempersiapkan dirinya. Ini pelajaran bagi kita semua, bagi mereka yang belum menikah, bagi laki-laki yang belum menikah, bahwa sebelum antum semua mengarungi bahtera rumah tangga, persiapkan diri antum untuk betul-betul layak menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang akan membawa bahtera rumah tangga itu kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan urusan terlambat jika bapak-bapak yang telah menjadi kepala rumah tangga hari ini terus belajar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin kita akan menjadi hamba yang taat jika kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita mentaati Allah kalau kita tidak mengenal apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mungkin kita menjadi hamba yang taat jika kita tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka bukanlah urusan terlambat jika hari ini bapak-bapak kaum muslimin, bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga terus belajar, memulai menuntut ilmu supaya bapak-bapak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan dirinya untuk siap menjadi seorang kepala rumah tangga dan kepala bagi kaumnya, beliau menjalani tugasnya yang kedua sebagai seorang hamba yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abadikan tindakan Nabi Ibrahim ini di dalam Al-Quran surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berdakwah kepada bapaknya Azar, a'attakhidhu asnaman aliha, apakah engkau mengambil berhala-berhala ini sebagai sembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Bahwa setelah Nabi Ibrahim mempersiapkan seluruh bekal dakwah untuk hidupnya, beliau berdakwah terlebih dahulu kepada keluarga terdekatnya, yakni bapaknya. Ini juga pelajaran bagi kita kaum muslimin, bahwa setelah kita mengilmui, setelah kita menuntut ilmu, tugas kita bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga menyelamatkan keluarga terdekat kita. Setelah itu dakwah baru kita lebarkan kepada tetangga dan masyarakat kita. Jika kita telah mampu berdakwah kepada keluarga, maka baru kita lanjutkan dakwah kepada masyarakat kita. Dan dakwah tidak mengendal batas Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah panik dan mengecewakan kang. Tidak ada istilah panik dalam berdakwah Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah terus berlangsung, dan akhir dari dakwah seorang muslim adalah ketika ia kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karakter ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwa beliau adalah orang yang siap berkorban dan menanggung semua resiko dari kegiatan dakwahnya.
Beliau pernah dibakar di dalam unggun api yang besar karena berdakwah kepada kaumnya. Ini sudah sama-sama kita fahami kisahnya. Beliau dikucilkan oleh kaumnya karena tidak mau berhenti mendakwahkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terberat bagi Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam adalah ketika beliau harus meninggalkan anak istrinya yang masih merah, anaknya yang masih merah dan istrinya yang masih lemah di lembah yang tidak berpenghuni di Mekah, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala pula. Sebagaimana diabadikan Al-Qur'anul Karim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, ya Allah, sungguh aku telah meninggalkan zuriatku, istri dan anak keturunanku, biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada kehidupan dan tidak ada makanan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu. Ini adalah sebuah ujian kaum muslimin, bahwa apabila seorang muslim setelah fase hijrahnya, setelah fase ia berdakwah kepada keluarganya, lalu ia memulai dakwah kepada masyarakatnya, ia pasti akan menemui tantangan dakwah. Dan tantangan dakwah ini adalah jalan berliku yang dipenuhi oleh duri dan onak. Dakwah tidak pernah senang, dakwah tauhid tidak pernah senang. Dari seluruh nabi dan rasul yang mendakwahkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah menemui kesenangan di dalam dakwahnya. Lalu jika ada hari ini dai, mubaligh yang hidupnya senang dengan dakwahnya, maka pertanyakan kembali apa yang didakwahkan oleh khatib dan dai tersebut. Karena karakter dakwah selalu dibenci oleh orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena karakter dakwah selalu dibenci oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pribadi muslim yang benar, yang mencontoh kepada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, pasti ia juga harus mempersiapkan dirinya untuk menanggung semua risiko dakwah tersebut. Kemudian tokoh sentral kedua yang menjadi teladan di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam adalah istri beliau. Singkat cerita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah lebih kurang 20 tahun pernikahan beliau dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak juga diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara beliau tidak pernah berhenti berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Saya bertanya kepada bapak-bapak yang hadir di sini, adakah bapak-bapak memanjatkan doa ini? Mengangkat tangan bapak-bapak dan menundukkan kepala bapak-bapak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniai anak-anak yang soleh? Atau setelah sekian lama rumah tangga bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin tidak pernah memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika memang demikian halnya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kita panjatkan selalu doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim 20 tahun lamanya tidak memperoleh anak, tetapi tidak pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak yang soleh. Melihat hal ini, timbullah rasa iba dan kasihan di hati istri beliau Siti Sarah. Lalu beliau meminta kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam agar menikahi pembantunya, budaknya Siti Hajar. Ini juga kita ingin meluruskan sejarah yang berkembang Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak dari Siti Hajar yang kemudian diberi nama Ismail, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mengantarkan anaknya dari Palestina ke lembah Makkah. Jangan kita bayangkan seperti hari ini Bapak dan Ibu. Jarak Palestina dan Makkah tidak dekat Bapak dan Ibu. Kita ingin meluruskan sejarah yang berkembang di tengah-tengah kita Bapak dan Ibu, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sejarah yang sering kita baca mengantarkan anaknya Ismail dan Siti Hajar ke Mekah karena kecemburuan istri beliau Sarah. Ini sebuah sejarah yang perlu untuk diluruskan.
Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan Siti Hajar dan putranya Ismail ke Makkah atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dikarenakan kecemburuan istri beliau Sarah. Tidak layak kita menempatkan tuduhan kepada ummahatul muslimin. Berhati-hati kita kaum muslimin. Singkat cerita, sesampainya Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail dan Siti Hajar di Makkah, setelah sampai di lembah Makkah, Nabi Ismail langsung berbalik ingin meninggalkan anaknya dan istrinya. Siti Hajar sebagai seorang wanita jelas keluar rasa kemanusiaannya, fitrah kemanusiaannya yang takut ditinggalkan di lembah yang tidak berpenghuni dan tidak ada kehidupan di sana. Lalu dipegangnya lah kain baju Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau kemana engkau wahai suamiku? Nabi Ibrahim terus saja berlalu. Sementara air matanya tidak bisa lagi ditahannya, karena ia harus meninggalkan anak yang telah ditunggunya selama puluhan tahun, meninggalkan anak dan istrinya di sana sendirian. Siti Hajar terus meronta, bertanya kepada Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Karena memang kalau beliau menoleh akan terlihatlah air mata yang bercucuran yang keluar dari matanya. Lalu sebuah pertanyaan keluar dari mulut wanita luar biasa ini. Apa pertanyaan yang luar biasa yang keluar dari mulut Siti Hajar ketika itu? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihaza? Apakah Allah yang telah memerintahkan ini kepadamu wahai suamiku Ibrahim? Tanpa menjawab dengan suara, Nabi Ibrahim hanya menganggukkan kepalanya, sementara air matanya telah jatuh berurai karena membayangkan anak dan istrinya tinggal di lembah itu. Apa jawaban wanita soleha ini kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Jikalau memang ini perintah Allah kepadamu wahai suamiku, pergilah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pelajarannya jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang hebat, menjadi keluarga teladan di dalam syariat kita, karena ditopang oleh istri yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, karena ditopang oleh istri yang senantiasa mendorong suaminya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan istri yang merongrong suaminya untuk mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala, bukan istri yang merongrong suaminya untuk berlaku korupsi, bukan suami yang merongrong suaminya melakukan apa saja asal ia bisa pulang membawa uang. Ini pelajaran bagi ibu-ibu seluruhnya. Jadilah ibu-ibu, istri-istri yang taat di rumah tangga, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadilah istri yang senantiasa membisikkan ke telinga suami ibu-ibu, wahai suamiku, Pak, kalau apa pai karajo, ambil yang hak awak saja. Kalau apa pergi ke pasar berjualan, ambil keuntungan dari yang halal saja. Pak, kalau pulang apa dari pasar, jangan dibawa ke rumah kau yang haram, Pak. Jadilah suami istri yang senantiasa mendorong suami untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika tidak ada kolaborasi antara suami yang taat dengan istri yang juga taat, kita lihat keluarga Nabi Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak abadikan keluarga Nabi Nuh sekalipun beliau adalah Nabi Ulul Azmi di dalam Al-Quran, karena istrinya adalah istri yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak abadikan keluarga Nabi Lut di dalam Al-Quran, karena istrinya adalah istri yang durhaka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala abadikan keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran di dalam Al-Quran, karena suami istri ini adalah pasangan yang sama-sama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasangan dalam kehidupan rumah tangga yang visi hidup mereka adalah untuk mentaati syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya visi hidupnya untuk menggapai kebahagiaan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tokoh ketiga yang menjadi lakon sentral di dalam rumah tangga soleh yang diabadikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ini adalah seorang anak yang bernama Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dan istrinya Hajar di lembah Makkah, beliau kembali ke istri beliau di Palestina, Siti Sarah.
Setelah berlalu beberapa tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Ibrahim kembali ke Mekah melihat putranya Ismail. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat berkaitan dengan hal ini. Di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat ke-102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Setelah sampai di Mekah, bayangkan ini bapak dan ibu, setelah anak ditinggalkan selama bertahun-tahun dan telah tumbuh menjadi pemuda, menjadi remaja yang kuat, lalu kembali ke sana, ia datang dan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang dibawa bukanlah perintah yang menyenangkan, tetapi perintah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah perintah kematian. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala anaknya telah tumbuh menjadi remaja, qala ya bunayya, wahai anakku, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, inni ara fil manami, aku melihat di dalam mimpiku. Bayangkan ini kaum muslimin, perintah kematian hanya disampaikan Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi saja. Tetapi karena Nabi Ibrahim mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, ia yakin bahwa ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Anni azbahuka, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, aku ingin dengar apa pendapatmu. Ini pelajaran bagi kita kaum muslimin, bahwa anak-anak kita senantiasalah ajak berdiskusi di dalam persoalan apapun. Karena dengan hal tersebut anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bijaksana nanti setelah dewasa. Jangan main perintah saja di atas rumah tangga kita. Ajak anak-anak kita untuk bertukar pemikiran, ajak anak-anak kita untuk berdiskusi supaya mereka pun faham, mengerti apa yang kita inginkan. Lalu apa jawaban dari Nabi Ismail? Ingat ini bapak dan ibu, Ismail tumbuh hanya dengan ibunya saja. Ibu-ibu, Nabi Ismail hanya tumbuh dengan ibunya selama bertahun-tahun. Jawaban yang tidak akan mungkin keluar dari seorang yang tidak soleh, jawaban yang tidak akan mungkin keluar dari seorang yang tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibunya sukses memperkenalkan Allah kepada Nabi Ismail. Ya abatif al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Adakah hari ini remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita adalah pemuda-pemuda yang taat, remaja-remaja yang taat? Jikalau ada kaum muslimin, kita bisa optimis bahwa dalam waktu dekat negeri ini akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya generasi muda kita hari ini lebih sibuk dengan gadgetnya daripada dengan Al-Quran. Generasi kita hari ini lebih sibuk dengan gadgetnya daripada dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kesalahan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Penutup dari khutbah pertama kita bapak dan ibu, kami ingin bercerita tentang kisah seorang bapak, kisah nyata dari seorang bapak. Bapak ini setiap Ramadan senantiasa berkumpul berbuka bersama dengan anaknya. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saat waktu berbuka itu datang, meminta apa saja keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyalah oleh bapak ini kepada anaknya yang pertama, ia sampaikanlah oleh anaknya, ia minta ini itu segala macam berkaitan dengan pelajarannya, berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Lalu anaknya yang kedua juga berkata seperti itu. Tetapi saat sampai pada anaknya yang ketiga, yang waktu itu ketika beliau bercerita, anak ini masih berusia 3,5 tahun. Apa yang dikatakan oleh anak yang berusia 3,5 tahun ini? Abi, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar abi dan ibu diberikan surga. Tidak akan mungkin dari anak yang masih berusia 3,5 tahun muncul kalimat luar biasa ini jika tidak ada pendidikan agama di atas rumah tangganya. Dari mulut anak berusia 3,5 tahun lahir ucapan abi.
Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar abi dan umi diberikan surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ada satu benda lagi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah jadikan ia mulia karena ia bersentuhan langsung dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni maqam Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kami jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat untuk salat, tempat yang dimuliakan di sisi Ka'bah, salah satu tempat di Mekah yang menjadi tempat mustajabnya doa kita, yakni maqam Ibrahim. Ia hanya batu biasa Bapak dan Ibu, hanya batu biasa, tetapi menjadi pijakan kaki Nabi Ibrahim saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Sebuah batu biasa yang terlibat di dalam penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiranya dengan potensi diri kita? Tidakkah kita ingin agar potensi diri kita juga mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ingin diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, pangkat dan jabatan kita, perdagangan kita, harta kita, tidakkah kita ingin semua potensi itu mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia layak untuk menjadi yang menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika semua potensi ini tidak kita pergunakan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahwa semua potensi itu akan dipergunakan oleh syaitan untuk menyesatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, inna hadainahus sabila, kami berikan petunjuk kepada manusia dua jalan, imma syakira, boleh jadi ia memilih jalan untuk bersyukur dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa imma kafura, dan boleh jadi ia memilih jalan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ia layak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya ada pada kita kaum muslimin. Apakah kita akan pergunakan semua potensi hidup kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau akan kita biarkan saja semua potensi ini sehingga ia menyesatkan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap melanjutkan estafet untuk penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala di bumi yang kita cintai ini? Apakah kita akan mempergunakan harta kita untuk menunjang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harta itu akan memberatkan timbangan amal soleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau kita memilih harta itu kita tumpuk-tumpuk, lalu Allah Subhanahu wa taala akan membakar emas dan perak itu nanti di akhirat dan menempelkannya ke punggung-punggung kita? Pilihannya ada pada kita kaum muslimin. Maka jadilah orang-orang yang cerdas, yang memanfaatkan potensi yang ada untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang bodoh dengan menggunakan potensi diri kita untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala.